Perusahaan dibangun oleh Mongol tahun 1500 dan di situ manuskrip tua semua termasuk Quran Mushaf Utsmani. Itu kan tulisan tangan, bukan tulisan tangannya Al-Ghazali salinan. Tapi ketika itu Al-Ghazali masih hidup. Penaskah Ihya Ulumuddin tertua di dunia. Hadirin yang berbahagia, acara bedah buku hari terakhir Kartosuwiryo karya Bapak Fadlizon kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yasin Semarang dengan kabar Semarang.com Rabu 24 April 2013 kita buka bersama-sama dengan pembacaan Suratul Fatihah. Liqtihol Mabdulillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Fadlizon yang berkenan hadir ke Universitas Wahid Hasim Semarang. Teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terutama para mahasiswa, juga berharap kehadiran Pak Fadlizon bukan yang pertama dan terakhir di Universitas Wahid Hasim Semarang. Syukur-syukur nanti pada kesempatan yang lain berkenan hadir bersama Pak Prabowo Subianto untuk juga menyampaikan pemikiran-pemikiran cerdas beliau tentang Indonesia ke depan kepada kami keluarga besar Universitas Wahid Hasim. Kami mencoba dulu memprakarsai adanya diskusi tentang Kartosuwiryo. Itu kenapa? Karena Kartosuwiryo bagaimanapun adalah bagian dari sejarah Indonesia yang pada masa saya masih SD atau teman-teman masih SD itu dalam konteks buku-buku sejarah kita dihitamkan sebagai banyak sisi lain dari Kartosuwiryo yang mungkin kita tidak bisa melihat dari sisi kalau zaman Orde Baru itu sejarah hitamnya saja, tapi mungkin foto ini atau dan hal-hal lain atau konteks sejarah lain akan menceritakan bagaimana sisi-sisi lain apa adanya, bahwa dia juga mungkin memiliki muka yang patriotik dan selain mungkin muka yang dihitamkan oleh pemerintah itu sendiri. Diskusi tentang ini kami cukup penuh karena memang kami juga punya perhatian terhadap persoalan ini. Namun kami sangat menghargai, mengapresiasi terhadap karya dari Pak Fadlizon ini, anak muda yang setelah saya baca itu lahir tahun 71 itu saya sudah lulus SD. Jadi anak muda yang saya kira patut untuk dicontoh pada generasi muda yang lain karena punya perhatian terhadap keilmuan sekaligus punya perhatian terhadap warisan-warisan, tidak hanya warisan-warisan keagamaan tetapi sekaligus juga keseluruhan warisan yang telah dilahirkan di Indonesia dan yang ada di dunia. Saya juga mendengar dan membaca beliau mengkoreksi keris-keris, beliau mengkoreksi
buku-buku lama, termasuk buku-buku yang memang berupa manuskrip, juga mengkoleksi beberapa barang yang lain yang memang itu terkait dengan sejarah. Ini menjadi contoh bagi kita semuanya betapa kita memang perlu perhatian terhadap persoalan-persoalan telah diwariskan. Islam sendiri ataupun kita sendiri, NU sendiri selalu menegaskan al-muhafadzatu 'ala qadri sholih wal akhdhu bil jadidil asar. Artinya mengambil yang lama, yang masih solid, yang memang masih bisa diterapkan. Artinya bahwa kita perlu mempertahankan apa-apa yang lama, tapi sekaligus juga untuk menjadi cermin mencari yang baru yang lebih baik lagi. Sebelum acara bedah buku kita mulai, di sini setelah hadir tiga panelis yang nanti akan berdiskusi tentang buku karya Pak Rizal. Sebagaimana dikatakan oleh Mas Yunanto tadi bahwa Kartosoewirjo atau nama lengkapnya Soekarno Haji Madjan Kartosoewirjo adalah sebuah tokoh yang kontroversial. Kalau kita bicara dalam buku-buku sejarah, banyak digambarkan tokoh dari sisi gelap atau sisi hitam. Tetapi di sisi lain mungkin sosok Kartosoewirjo juga mempunyai sisi budi, yang salah satu adalah beliau merupakan salah satu tokoh pejuang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bahkan antara Soekarno dengan Kartosoewirjo merupakan sebuah sahabat tentunya, satu guru yaitu Haji Umar Said Soekarno, meskipun berbeda paham. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan pada Pak Fadlizon, mungkin bisa cerita kira-kira bagaimana kronologi kok bisa mungkin terinspirasi untuk menerbitkan buku tentang Hari Berakhir Kartosoewirjo. Monggo Pak Fadlizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah saya diundang ke Universitas Muhammad Hashim di Semarang ini, satu kebanggaan. Yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Dr. Ahmad, Pak Ricardi, Pak Agus, Bapak-bapak, para dekan dan pengurus, serta kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Nah, kenapa buku Kartosoewirjo? Dan kenapa sosok ini perlu diangkat? Pertama, memang saya adalah seorang kolektor kebetulan buku dan lain-lain tadi. Nah, satu hari saya ditawari satu dokumen foto pada tahun 2010 yang merupakan dokumen foto asli. Nah, keaslian itu kemudian ditambah lagi dengan caption, yaitu keterangan foto yang ditik dengan mesin tik yang asli juga. Ini ada satu bundel 81 foto. Ketika itu foto ini akan dibeli oleh seorang Jerman gitu, dan akan dibawa ke luar negeri. Nah, si penjual ini kolektor juga menawarkan dulu pada saya karena saya punya perpustakaan gitu. Jadi dia merasa sayang, ada rasa nasionalisme juga gitu. Walaupun harganya dengan saya pasti lebih murah gitu ya. Dengan orang Jerman itu. Tapi ya dia menyerahkan kepada saya karena kalau di sini pasti akan banyak manfaatnya. Nah, sejak saya menerima foto itu tahun 2010, terus terang ini menjadi beban bagi saya. Mau saya apakan foto-foto ini? Karena foto-foto ini adalah foto-foto asli. Akhirnya saya sedikit riset tentang Kartosoewirjo. Memang saya punya cukup banyak buku tentang Kartosoewirjo. Antara lain adalah buku yang ditulis oleh Pinardi tahun 1964 yang didasarkan atas wawancara langsung dengan Kartosoewirjo di tahanan ketika itu sebelum dilakukan eksekusi. Buku itu ditulis jilid pertama dan tidak pernah ada jilid keduanya. Nah, salah satunya menurut cerita dari keluarga Kartosoewirjo, kenapa buku Pinardi itu hanya satu buku, satu jilid itu yang berwarna merah. Itu termasuk buku langka juga. Karena rupanya tentara ketika itu agak kurang berkenan. Di belakang lampiran buku-buku itu dicantumkan juga termasuk kanun azazi dan lain-lain, termasuk deklarasi negara Islam Indonesia. Sehingga ini terdokumentasi semua di dalam buku itu. Padahal maksudnya itu ingin dihilangkan. Namun kalau kita mau mendudukan seorang sosok yang bernama Kartosoewirjo,
menurut saya kita harus lebih adil melihat dia sebagai seorang yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi sosok Kartosuwiryo tadi seperti disebut oleh moderator sebagai murid dari Hos Cokro Aminoto, ini bukan sosok sembarangan. Kartosuwiryo adalah salah satu murid kesayangan dari Cokro Aminoto, dan dia berasal dari keluarga yang sebetulnya abangan dari daerah Cepu sini, ya, orang Cepu dia asli. Bukan, banyak orang mengira itu orang Jawa Barat, bukan, ini orang Cepu. Jadi dia pernah menjadi ketua cabang Yong Yava, cabang Surabaya, jadi cabang penting di Surabaya. Dan ketika berdiri Yong Islam Metenbon, dia menjadi ketuanya. Sebelumnya ada seorang ketua, kemudian dia menjadi ketua umum dari Yong Islam Metenbon, dan kemudian dia adalah pelaku Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita lihat salah satu nama yang ada di dalam hadir di dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu ada yang namanya Kartosuwiryo, dan dia terlibat di dalam aktivisme politik. Termasuk pada zaman Jepang ketika setelah 4 serangkai, dulu kan ada 4 serangkai putra itu ya, dan itu adalah Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Itu mendirikan 4 serangkai. Setelah 4 serangkai, Jepang mendirikan yang namanya Jawa Hokokai. Ya, salah satu sebetulnya usaha untuk persiapan kemerdekaan. Dan di Jawa Hokokai itu juga ada Bung Karno, ada Kartosuwiryo. Jadi jelas Kartosuwiryo ikut di dalam proses kemerdekaan, punya kontribusi atau punya saham di dalam usaha untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahkan pernah di dalam kabinet satu dia pernah menjadi wakil menteri, ya. Namun dia juga ikut mendirikan Masyumi. Waktu itu masih MIAI, ya, Majelis Ala Islam Aklam, ya. Nah, kemudian yang kemudian menjadi Masyumi. Ketika itu Nahdlatul Ulama dengan MI yang masih satu lah, ya, sudah jadi masih satu. Kemudian baru berpisah di tahun 50-an menjelang pemilu tahun 55. Jadi disitulah bergabung kekuatan politik Islam atau Islam politik menjelang kemerdekaan. Kemudian pada zaman Jepang itu, dan kemudian menjadi Masyumi, dan Kartosuwiryo itu terlibat di dalamnya. Kemudian pertanyaannya, apakah aspirasi Islam sudah lama pada Kartosuwiryo? Menurut catatan saya memang sudah lama. Tetapi Kartosuwiryo juga bukan seorang sosok Muslim yang dianggap ekstrim, sama sekali tidak. Bahkan cenderung kalau kita lihat moderat, cenderung moderat. Kartosuwiryo tidak pernah naik haji, ya, dan belajar Islam memang dari sejumlah tokoh. Ada beberapa kiai, termasuk di Tasik itu ada Kiai Taujiri. Kemudian juga ada beberapa kiai lain yang dianggap bukan kiai-kiai yang ketika itu mungkin topnya, ya, tapi masih lokal gitu, ya, bukan kepada tokoh-tokoh nomor 1 di ormas Islam ketika itu. Kartosuwiryo ini juga pertanyaannya, kenapa dia mendeklarasikan negara Islam Indonesia? Ini memang masih merupakan kajian yang menarik. Kartosuwiryo ini kan pemimpin laskar, 2 laskar yang dipimpin, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Nah, 2 laskar ini kan di zaman sebelum kita mempunyai TNI yang stabil, rata-rata yang memimpin itu adalah laskar. Laskar-laskar ini mungkin semacam warlord gitu, ya. Jadi ada Laskar Bambu Runcing dipimpin oleh Tan Malaka, Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, ada Laskar di Laskar NU juga ada Laskar, semua rata-rata organisasi punya laskar. Nah, laskar-laskar inilah yang kemudian sebagian diadopsi oleh tentara, oleh TNI juga. Nah, ketika Renville, Jawa Barat, wilayah Jawa Barat itu bukan lagi masuk ke wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian Renville. Nah, ketika itu banyak yang tidak setuju atau marah. Dan di antara para pemimpin juga ketika itu banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang mau kompromi dengan Belanda melalui jalan perundingan, bukan kompromi, ada yang melalui jalan perundingan, ada yang melalui jalan militer. Jalan perundingan itu adalah Soekarno-Hatta.
dan kawan-kawan. Jalan militer itu adalah Tan Malaka, kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa dan kelompok-kelompok yang ini fisik, termasuk Jenderal Sudirman, ya, itu adalah perlawanan fisik. Nah, Kartosuwiryo termasuk yang melihat Renville ini sangat merugikan karena tentara akhirnya harus melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta pada tahun 48. Kemudian kalau kembalinya itu disebut long march. Jadi ada hijrah, kemudian ada long march. Long march itu kembali, mereka jalan kaki, pasukan Siliwangi. Sehingga kenapa Siliwangi yang kemudian membubarkan pemberontakan Musso itu karena Siliwangi sudah ada di Jogja. Mereka sudah selesai hijrah, ada di Jogja, ada di Solo. Kemudian gampang sekali mereka masuk ke Ngawi, masuk ke Madiun, dan juga ke Ponorogo. Nah, ketika itu Kartosuwiryo mengatakan bahwa dia akan menduduki secara fisik wilayah Jawa Barat. Jadi ketika ini terjadi kekosongan, maka Kartosuwiryo yang menguasai Jawa Barat. Ya, dan ini diketahui oleh Nasution, ini juga diketahui oleh tokoh-tokoh ketika itu dari kalangan Masyumi. Jadi wilayah itu dikuasailah oleh laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah. Nah, ketika Siliwangi mengalami kembali long march ke Jawa Barat, tentu terjadi bentrok. Akhirnya kalau kita lihat di dalam film Mereka Kembali, itu kan digambarkan Kartosuwiryo itu adalah gerombolan perampok, gerombolan yang rusak gitu ya, segala macam. Walaupun ada juga kelompok-kelompok itu, oknum-oknumnya ada juga gitu. Jadi terjadi apa yang tadi disebut perang sebetulnya karena tidak ada settlement antara pasukan Siliwangi, pasukan Republik dengan kelompok laskar yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo juga merasa punya jasa mempertahankan wilayah Jawa Barat, gitu. Tetapi tidak pernah diajak bicara. Jawa Barat tidak pernah diajak berunding. Kartosuwiryo juga tidak pernah ada diajak berunding. Tidak pernah ada delegasi yang dikirim kepada Kartosuwiryo. Ya. Sehingga menurut saya, kalau ini hipotesis ya, salah satu trigger yang membuat proklamasi RI adalah karena tidak adanya usaha dari para pemimpin Soekarno-Hatta ketika itu untuk mengajak berunding terhadap Kartosuwiryo dan kelompoknya yang secara de facto menguasai wilayah Jawa Barat. Sehingga dari 13 Juli kemudian ke 7 Agustus 49, 7 Agustus 49 dideklarasikanlah negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Dan itulah yang kemudian menjadi satu pertempuran yang cukup panjang dari tahun 49 sampai ke tahun 62, 13 tahun. 13 tahun kelompok ini dihadang oleh tentara untuk dibasmi, kira-kira gitu ya. Kan banyak pemberontakan ketika itu. Nah, salah satunya ini yang disebut sebagai pemberontakan DITI, tetapi memakan waktu 13 tahun. Kalau ada satu usaha gerilya berhasil sampai 13 tahun, itu kan berarti dia mendapat dukungan rakyat. Ya, ini harus dilihat mendapat dukungan rakyat di wilayah Jawa Barat. Barulah setelah operasi Pagar Betis yang luar biasa itu, yang dipimpin oleh Ibrahim Haji ya ketika itu. Nah, barulah akhirnya Kartosuwiryo tertangkap. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Pasukannya tentara Islam Indonesia ini cukup banyak. Dan Kartosuwiryo dibawa karena dia ada 3 peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Dia juga ternyata sakit gula. Saya baru tahu belakangan ternyata dia itu sakit gula gitu. Jadi ketika tertangkap itu seperti orang yang benar-benar kurus kering, tidak bergizi dan sebagainya. Nah, itu oleh dokter diperlakukan dengan baik, disembuhkan dan dibawa ke pengadilan Mahaspel, ya, majelis pengadilan pada bulan Agustus, didakwa dengan 3 hal. Perlu saya koreksi. Yang pertama itu adalah ingin merongrong pemerintahan yang sah. Yang kedua ingin keluar dari Republik Indonesia atau makar untuk menggulingkan Republik Indonesia. Dan yang ketiga mau membunuh presiden dalam peristiwa Idul Adha. Nah, yang diakui oleh Kartosuwiryo hanya yang pertama, dia mau menjatuhkan pemerintahan, ya, tapi dia tidak mau makar
keluar dari Republik Indonesia, dan dia juga tidak terlibat di dalam peristiwa Idul Adha. Memang benar itu peristiwa Idul Adha itu korbannya banyak sekali ketika itu. Banyak orang-orang ditangkapi hanya dengan tuduhan terlibat peristiwa Idul Adha, yaitu satu usaha untuk membunuh Presiden Soekarno ketika itu. Jadi kita melihat sosok Karto Suwiryo ini sebagai sosok yang ada putih, ada hitam, ada kelebihan, ada kekurangan, sebagaimana halnya semua tokoh di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari foto-foto yang ada ini, ada hal-hal yang bersifat human interest yang menarik. Pertama, menurut saya, ternyata Karto Suwiryo adalah seorang perokok misalnya. Nah, dia merokok. Jadi dia sebelum melakukan sebelum dieksekusi, dia termasuk merokok dulu. Nah, ini juga perlu dikaji, karena kan kalau pandangan garis yang sekarang rokok itu bisa diharamkan gitu, bukan makruh gitu, atau mubah, itu contoh. Yang kedua, yang menarik juga, Karto Suwiryo itu jamnya itu jam Rolex gitu. Jadi punya selera cukup tinggi gitu ya. Nah, kita tidak tahu dari mana jam itu berasal, tetapi diakui oleh Sarjono memang benar jamnya itu jam Rolex, dan jam Rolex itu menjadi warisan dan diberikan kepada Sarjono. Sayangnya satu hari rumahnya kemalingan, yang diambil itu mainan anak-anak itu Nintendo atau apa gitu, dengan jam Rolex itu hilang jamnya. Tapi betul jam Rolex ada yang ada di foto itu. Jadi Karto Suwiryo melepaskan jam Rolex, dia merokok. Nah, dan juga menarik, kita tidak melihat mukanya itu seperti muka orang ketakutan. Ya. Dia dengan tegar menghadap, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau kata cerita Sarjono, ya bagi dia ini adalah perjalanan hidup, dan perjalanan hidup harus berakhir dengan takdir seperti ini, tidak ada masalah. Yang juga terungkap dari foto-foto ini adalah makamnya Karto Suwiryo itu bukan seperti yang sekarang dipahami, yaitu berada di Pulau Onrus, di Kepulauan Seribu. Jadi keluarga Karto Suwiryo kalau berziarah belakangan ini datangnya ke Pulau Onrus, padahal di Pulau Onrus itu bukan makamnya Karto Suwiryo. Nah, makamnya itu adalah di Pulau Ubi, 3 km dari Pulau Onrus. Pulau Ubi itu dulu namanya Pulau Nyamuk, karena banyak nyamuk. Dulu ada penduduk. Nah, karena saking banyaknya nyamuk, penduduknya pindah ke Pulau Untung Jawa di gugusan Kepulauan Seribu juga, sehingga akhirnya pulau itu menjadi pulau yang kosong. Disitulah dilakukan eksekusi terhadap Karto Suwiryo tahun 62. Tahun 64 dilakukan eksekusi terhadap pimpinan RMS, yaitu Sumokil, ya. Baru tahun 80-an ketika mendirikan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, konon pulau itu salah satu yang diambil pasirnya, sehingga kita tidak pernah tahu sekarang jasadnya Karto Suwiryo itu ada di mana. Saya bilang sama Sarjono, yang mungkin berarti ada di antara Bandara Cengkareng. Jadi ya, ini adalah satu kisah seorang pemimpin yang menurut saya masih banyak menginspirasi banyak orang sampai sekarang. Mohon maaf agak terlalu panjang. Terima kasih sebagai penanda itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Fadlizon ini, bukunya sekali ini itu memang kebanyakan atau isinya hanya foto-foto saja, tapi dicetak bagus. Jadi foto eksklusif yang tidak banyak orang bisa membelinya, tidak banyak orang bisa menemukannya. Cuma saya agak curiga, foto ini dikeluarkan setelah 50 tahun kematian Karto Suwiryo. Dalam istilah intelijen, kalau sudah 50 tahun itu memang bebas, mau dijual, mau dibakar, mau diumumkan, itu tidak ada masalah. Nah, sehingga persoalan-persoalan lama yang sudah sangat rahasia pada saat itu, tapi kemudian sudah waktunya 50 tahun ya dibeberkan, seperti
FBI membeberkan, CIA membeberkan persoalan-persoalan yang memang sudah lama kemudian dibeberkan. Apakah ini kebetulan mau dibeberkan lalu ketemu orang pecinta barang-barang lama sehingga dibeli sekaligus? Apakah ini atau memang foto ini adalah foto yang sangat dirahasiakan? Masalahnya apa? Zaman Soekarno, zaman Soeharto, yang namanya sejarah itu kan terbelenggu betul. Apalagi sejarah yang berkaitan dengan Kartosuwiryo. Kalau seandainya foto ini kok diumumkan pada zaman kekuasaan Pak Harto masih sangat berkuasa, atau zaman Pak Karno masih sangat berkuasa, Pak Fadlizon sudah ditangkap. Ini menyebarkan emosi dan menimbulkan gejolak sosial. Alhamdulillah, meskipun ada foto ini, sekarang tidak ada gejolak apa-apa. Masyarakat sudah menganggap ini sesuatu yang biasa. Tetapi menjadi luar biasa karena foto ini memang baru dikeluarkan sekarang dari seorang yang punya sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang semula kuburannya di mana, yang semula matinya seperti apa. Ada yang mengatakan sebenarnya Kartosuwiryo itu tidak dihukum mati, sebenarnya masih hidup. Orang-orang TI, orang-orang NI mengatakan Kartosuwiryo itu sebenarnya masih hidup, sehingga itu menambah semangat mereka. Tapi dengan ini jelas sekali bahwa Kartosuwiryo telah dieksekusi mati. Ini kan foto terakhir dari orang yang punya sejarah besar di Indonesia. Kita sebenarnya menginginkan ada foto-foto pada saat dia bekerja, apa ada atau tidak. Jadi Pak Fadlizon masih punya tanggung jawab untuk mencari pada saat dia bekerja itu seperti apa. Siapa tahu ada foto. Kecurigaan kami begini, sampai dengan sekarang ini yang namanya Jawa Barat itu masih dianggap sebagai pusatnya NI, masih pusatnya DI, dan termasuk juga di pesantren Zaitun itu masih juga dianggap dikait-kaitkan itu. Artinya apa? Bahwa pada saat itu Soekarno tidak cepat kilat menyelesaikan persoalan Jawa Barat, sehingga sejarah itu menjadi besar sekali. Kalau seandainya pada saat itu diselesaikan, mungkin Kartosuwiryo tidak sebesar yang didapat seperti saat ini. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo itu juga wajar, karena pada saat itu dia itu menjadi temannya Soekarno, sama-sama menjadi anak didiknya Cokroaminoto. Tapi pada saat merancang kemerdekaan, dia tidak diikut sertakan. Kartosuwiryo itu tidak diikut sertakan, ditinggal begitu saja. Ya siapa saja. Kalau tadi Soekarno menuntut mimpi bersama, makan bersama, mengapa pada saat mencapai cita-cita bersama justru ditinggalkan? Itulah ibaratnya anak kecil, anak tanggung yang tidak diundang undangan tetangganya, pada akhirnya dia main jalanan di depan rumah orang tersebut supaya mengganggu. Jadi mungkin pertama-tama tidak ideologis, pertama-tama itu hanya emosi. Emosinya Kartosuwiryo mengapa tidak diikutsertakan dalam proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ini jelas fatal. Orang sebesar dia tidak diikutsertakan. Dengan secara yang demikian, kita berbicara tentang sejarah Kartosuwiryo, berarti kita juga harus berbicara tentang sejarah bagaimana Indonesia ini didirikan dan bagaimana komitmen agreement Indonesia ini didirikan. Yang jelas pada saat itu jadi perdebatan yang dari Indonesia Timur untuk mendirikan negara sendiri, kemudian dari orang Islam kepingin mendirikan negara sendiri,
termasuk Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim awal-awal sekali itu ya kepingin negara berdasarkan Islam, tapi kemudian terjadi kompromi antara semuanya. Umat Islam menyadari bahwa ini adalah Indonesia yang berbeda tapi tunggal ika. Itulah sehingga seringkali dikatakan bahwa Indonesia itu adalah hadiah terbesar umat Islam Indonesia. Dan hadiah terbesar umat Islam Indonesia itu adalah dari Nahdlatul Ulama. Kalau seandainya pada saat itu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak mau, masih mau kencang, lebih dahsyat daripada Kartos Wiryo. Jumlah masa menggerakkan anak-anak NU, menggerakkan generasi muda NU, warga tidak akan bisa terbentuk. Sehingga kalau menurut Ahmad Dhani, keberadaan Kartos Wiryo itu adalah bagian dari sejarah, sama dengan keberadaan Muso itu adalah keberadaan dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Memang harus ada yang begitu. Kalau tidak ada yang begitu, Indonesia tidak semacam ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Fadli, saya sudah banyak bicara soal Kartos Wiryo dari berbagai sudut pandang, gitu, mulai dari profil pribadi hingga konstelasi politik yang melingkupi kenapa Kartos Wiryo bisa berontak seperti itu. Maka saya di sini hanya akan membahas ihwa buku dari Pak Fadli ini, bahwa sebagai sebuah karya sejarah, saya menyebutnya, ini bisa dikatakan sebagai varian baru, karena selama ini kita mengenal sejarah ini ditulis secara konvensional, yakni menggunakan data-data tertulis. Ini foto yang menurut saya sepakat dengan Pak Nur Ahmad tadi bahwa ini mengejutkan karena foto ini sudah bisa berbicara dengan sendirinya tanpa banyak diimbui kata-kata. Karena kalau meminjam istilah majalah Tempo itu kan 1000 kata. Jadi foto ini bisa berbicara menyamai 1000 kata. Nah, soal kritik internal ini mungkin saya akan membandingkan apa yang ditulis oleh Pak Fadli. Pak Fadli di sini menyebut bahwa Kartos Wiryo dalam peristiwa menjelang eksekusinya itu terlihat tegar, dan di foto-foto itu memang begitu. Tidak sedikit pun terlihat anak-anak Kartos Wiryo dan Ibu Dewi Sri Falsum atau Kartos Wiryo sendiri menitikkan air mata. Tapi dalam sebuah wawancara di majalah Tempo tahun 80-an itu Bu Dewi cerita bahwa pada saat Kartos Wiryo diminta memberikan wejangan atau pesan terakhir itu dan menyebut bahwa perjuangan ini barangkali tidak akan terulang lagi selama 100 tahun, itu Bu Dewi menangis, menitikkan air mata. Dan Kartos Wiryo yang sebenarnya ingin merasa terlihat tegar di hadapan anak-anaknya, anak dan istrinya, akhirnya luruh dan beliau menangis juga. Nah, ini sesuatu yang menurut saya perlu dikritik. Jadi karya foto-foto ini
Di situ tidak terlihat, tidak menggambarkan sesuatu yang senyatanya. Nah, ini perlunya kritik kalau menurut saya. Ya, tapi apapun ini apa yang ada dalam buku ini, kita patut mengapresiasi ikhtiar dari Pak Fadlizon yang sudah ya barangkali menggunakan tenaga dan pikiran dan saja hartanya untuk menyelamatkan dokumen penting ini. Nah, sebagai sebuah karya sejarah yang oleh beberapa orang disebut genre sejarah visual, saya nggak tahu apakah ini ada atau nanti memang ada. Genre sejarah visual ini bisa menjadi semacam batu loncatan ya, titik pijak untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai Kartosoewirjo. Karena kita tahu sejarah tentang Kartosoewirjo dan Darul Islam ini kan banyak yang masih gelap gitu. Nah, foto ini salah satu untuk melengkapi pasal-pasal yang hilang itu. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Mufari. Kami mencoba varian baru dengan menampilkan foto-foto atau tadi dari secara visual. Kita buka termin pertanyaan. Saya Han, santrinya Bapak Nur Ahmad. Mungkin saya belum baca, tapi kalau dari foto-fotonya akan terlihat isi buku itu mungkin hanya historis ending, bukan di tengah. Terus dari gambaran foto itu juga saya tidak mendapatkan kira-kira apa yang ada atau yang diinginkan beliau ketika ditanya sama militer yang ada di sana terkait permintaan terakhir beliau. Itu yang saya belum dapat. Mungkin teman-teman ada yang udah dapat atau bapak-bapak di depan mungkin bisa menjelaskan. Nah, yang ketiga, apakah ada Pak gerakan perlawanan dari pengikutnya setelah Kartosoewirjo ini meninggal dunia gitu? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan dan masukan-masukan. Sebelumnya saya juga ingin menanggapi sedikit Pak Mukarti ya, karena juga ada sekaligus menjawab pertanyaan termasuk masalah sumber. Nah, sumber ini ada orangnya, ada namanya, tapi saya tanya pada sumbernya, Anda mau nggak saya sebut sumbernya? Gitu. Mulanya dia mau, gitu. Terus kemudian dia telepon saya, jangan deh nanti saya repot. Bukan saya mengentengkan. Jadi sumbernya itu ada, cuma dia tidak mau kemudian menjadi sasaran. Nah, dia dari mana? Yang jelas sumber keaslian foto ini saya kira 100%, karena foto-foto ini bukan cropping dan juga dari sisi kertas itu jelas di tahun 62-an itu. Kemudian ada caption, ada keterangan foto dengan mesin take. Jadi kalau ini diuji karbon dan sebagainya itu pasti ini foto yang otentik. Siapa yang memotret? Menurut saya ya, yang memotret adalah tentara. Jelas ini yang memotret adalah tentara. Tetapi bagaimana ceritanya dia bisa keluar dari arsip atau tidak pernah ada di dalam arsip atau tidak pernah ada di dalam museum? Kemungkinan besar karena fotonya terlalu sensitif sehingga dipegang oleh perorangan gitu. Dan mungkin perorangan inilah yang jatuh kemana-mana. Jadi kalau kita lihat ini ada di museum atau ada di arsip nasional, mungkin ya lain lagi ceritanya. Karena foto-foto Kartosoewirjo di dalam arsip nasional itu termasuk klasifikasi tertutup, termasuk eksekusi semopil ada. Tapi kalau Kartosoewirjo walaupun tidak ada caption, walaupun hanya kopi diberikan oleh seorang wartawan pada tahun 80-an, beberapa dari foto ini, kopinya itu termasuk klasifikasi tertutup. Tetapi sampai kapan kita mau menutup ini? Dan menurut saya lebih bagus membicarakan hal ini lebih terbuka. Gerakan perlawanan ya dari saudara Afid setelah tertangkapnya Kartosoewirjo itu memang ada usaha juga pendekatan. Ada perlawanan, masih ada perlawanan. Dan kemudian kan kajian berikutnya yang menarik itu banyak sekali perpecahan-perpecahan di
di dalam tubuh NII. Ada KW ini, KW itu, komando wilayah ya, termasuk Abu Toto, termasuk ada Jailani, itu bermacam-macam. Termasuk ada juga yang berhasil direkrut oleh kalangan intelijen. Jadi oleh Ali Murtopo ketika itu. Dan belakangan masih ada Komji, ya. Jadi efeknya di dalam pasca eksekusi pun masih ada. Di tahun 70-an tuh Komji sangat populer. Kemudian tahun 81 ada misalnya pembajakan Garuda Woyla, ya. Itu oleh kelompok yang juga dikaitkan dengan NII dan seterusnya sampai sekarang saya kira itu rantainya, hulu hilirnya, cabang-cabangnya itu masih sampai sekarang masih ada. Yang menurut saya ini yang harus diselesaikan kita oleh sebagai bangsa. Oleh Pak Kiai tadi disampaikan, menurut saya Pak Kiai Abdullah tadi menyampaikan ya, harusnya kita memang Pancasila ini sesuatu yang sudah kita terima dan memang tempat kita kembali dan tempat kita sebagai dalam berbangsa itu ada titik temu dari semua kelompok. Dari diskusi ini ada yang menarik sebenarnya untuk dikembangkan Pak Fadlizon, yaitu sumber. Kalau tadi saya menuduh ini karena dari saja ternyata tidak, masuk hati tadi juga ini disebutnya siapa? Karena sumber ini penting sekali untuk diungkapkan. Karena foto itu kan bisa berbicara sedikit, bahkan siapa tahu orang yang melihat foto ini simpatinya malah tambah. Ada juga yang melihat foto ini antipati. Ternyata suami rolet, ternyata juga tenang-tenang saja. Ya, ternyata ada yang mungkin antipati, ada yang sangat simpati. Kemudian ada yang itu kan, itu pahlawan kita mau dibunuh saja tenangnya bukan. Oleh karena itu kita ikuti bersama. Jadi memang penting untuk sumber foto ini karena dengan demikian apakah yang memberikan foto ini punya niat yang bagus atau tidak bagus untuk memberikan semangat ke NI yang baru tadi atau sebenarnya ingin memberantas NI. Kalau sumbernya jelas kan berarti kita bisa melakukan. Ini tujuan. Barangkali saya hanya menjawab sisa-sisa saja. Tadi ada pertanyaan soal permintaan terakhir dari Kartosuwiryo yang barangkali belum dijawab oleh Pak Fadlizon, bahwa memang pada saat terakhir itu sebelum jauh sebelum eksekusi memang ini juga kontroversi. Konon Kartosuwiryo pernah meminta maaf, meminta ampun kepada Soekarno, tetapi ini kemudian dibantah oleh Kartosuwiryo dan tentu saja anak-anaknya. Kemudian mendekati eksekusi ada sejumlah permintaan dari pihak Kartosuwiryo yang diajukan ke pengadilan militer. Itu diantaranya adalah minta didampingi oleh salah seorang anggota Darul Islam, kemudian itu ditolak. Minta didampingi oleh keluarga pada saat eksekusi, itu juga ditolak. Kemudian minta dimakamkan di Malangbong kalau nggak salah, itu pun ditolak. Satu-satunya permintaan yang diterima oleh pengadilan militer itu adalah dipertemukan dengan anggota keluarganya menjelang eksekusi, dan itulah yang terpapar